Hari kedua mengeksplor kota Ho Chi Minh, kami awali dengan sarapan pagi di Sako. Lalu mengunjungi Ho Chi Minh City Museum, Independence Palace, Vito Museum, dan siangnya kami akhiri dengan melepas lelah di Rose Villa. Yuk langsung ditonton aja seperti apa reviewnya. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, wassalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sebelum melanjutkan perjalanan kami mengeksplor kota Ho Chi Minh di hari kedua ini, kami mau sarapan di Soko, salah satu kedai kopi dan tempat makan yang memiliki beberapa cabang di Ho Chi Minh. Cabang yang kami kunjungi ini dekat dengan Avanti Hotel tempat kami menginap. Menyediakan berbagai menu mulai dari croissant, latte hingga hidangan brunch. Di lantai atas ruangannya lebih luas. Suasananya cozy dan hangat, nggak terlalu ramai juga, jadi cocok buat me time. Rata-rata pengunjungnya adalah turis. Taiwanese stick fried rice ini pesanan Ernest. Aku pesan pork ball. Untuk minumnya Ernest pesan ice yuzu tea dan vitamin C you later. Minumku hot matcha tea. Niatnya nggak mau pakai gula, tapi ternyata pahit. Setelah ditambah gula baru berasa enak deh. Isian pork bowl-nya ada timun, kale, salmon, beras merah, potongan tomat, edamame, jagung pipil, dan alpukat. Terus disiram saus wijen. Ini seger banget sih rasanya. Staf restorannya ramah-ramah. Ternyata ada warung kopi yang ramai banget di sebelah Soko. Sayang kami nggak sempat cobain. Dan meneruskan perjalanan kami menuju ke Ho Chi Minh City Museum. Dari Soko ke Ho Chi Minh City Museum hanya berjarak 400 meter yang dapat kami tempuh dengan 5 menit berjalan kaki. Sebelum masuk ke dalam museum harus beli tiket dulu, dan di sini kami ketemu sama warga lokal yang dadain kamera. So akrab banget sih mas. Harga tiket masuk museum 30.000 dong per orang. Berdiri di atas tanah seluas 2 hektar, bangunan bergaya neoklasik yang dibangun pada tahun 1886 ini menyimpan cerita sejarah dan kehidupan di kota Ho Chi Minh. Bangunannya yang megah sering dijadikan sebagai foto spot, seperti dalam foto prewedding kali ini. Ruangan pertama yang kami masuki banyak menyimpan potongan artefak, guci-guci tua, foto, lukisan, dan furniture dari masa lalu. Selama berkunjung di sini hanya diperbolehkan untuk melihat dan dilarang menyentuh. Dipajang juga permainan meramal dan senjata pedang. Walaupun kurang bersih, koridor tua ini masih tetap terlihat menawan. Pada ruangan berikutnya banyak disimpan foto-foto yang menyiratkan perkembangan sejarah kota dan peta tua kota ini. Koridor-koridor penghubung antar ruangannya tetap menarik bagiku. Pagi ini sebagian koridor belakang digunakan untuk persiapan make up foto prewedding. Pada ruangan berikutnya lebih menjelaskan sejarah perkembangan kota di masa purba dengan dokumentasi penggalian sejarah arkeologi dan aneka penemuannya. Menyusuri koridor belakang membuatku sedikit merasakan kemegahan istana yang menjadi kediaman Gubernur Cochin Cina pada masanya. Istana ini dirancang oleh arsitek Prancis Alfred Valho. Konstruksinya dimulai pada tahun 1885 dan selesai pada tahun 1890. Tempatnya memang keren banget buat foto-foto.
Halaman belakangnya juga keren untuk tempat foto-foto. Seperti pasangan kekasih ini yang mengambil sesi prewednya dari halaman belakang. Tapi kami malah tertarik untuk foto bareng tank tempur ini. Di sisi kanan bangunan ada pesawat tempur dan helikopter dari masa revolusi. Kita udah selesai dari museum dan Independence Palace. ya. Yuk, let's go. Jarak dari Ho Chi Minh City Museum ke Independence Palace hanya 600 meter. Jadi kami jalan kaki aja, hanya perlu waktu sekitar 6 menit. Dari kejauhan, gedung Independence Palace yang megah sudah terlihat. Sebelum masuk, kami harus beli tiketnya dulu di bangunan kecil yang ada di sisi kanan ini. Selain tiket masuk ke dalam istana, ternyata di sini ada tiket untuk eksebisi dan audio tour. Kami pilih tiket masuk istana dan electric car tour. Kami pikir dengan electric car tour akan lebih efisien mengelilingi istana dengan luas 120.000 meter persegi. Ya, kami sudah berada di electric car yang berjalan perlahan mengelilingi istana. Selama dalam perjalanan, diputar audio yang menceritakan sejarah Istana Kemerdekaan dalam bahasa Inggris, jadi lebih mudah dimengerti oleh para turis. Istana Kemerdekaan ini menjadi salah satu landmark wisata yang wajib dikunjungi oleh para turis, terutama bagi mereka yang mencintai sejarah. Aku jadi keingetan sama Kebun Raya Bogor. Udah punya belum ya electric car tour seperti ini di sana? Teman-teman, please enjoy virtual garden tour Independence Palace. Our minister took over the palace in 1962. The original palace building was bombed and severely damaged during a failed assassination attempt against it. The palace that you see today was built as a replacement. The new palace was designed by the Vietnamese architect Mo Viet Ho and completed in 1966. On your right side are tennis courts, which were used prior to 1975 by the President of the Republic of Vietnam and by other high-ranking officials in the South Vietnamese government. Looking at the left wing of the palace, you can see how the architect used carved dragon heads to provide visual connections between the windows on adjacent floors. Note also the use of a bamboo-shaped facade along the second floor of the building, designed to allow light and air to pass through the second-floor hallway. Lucu ya foto ya. Ada bintangnya kayak bendera Kapten Vietnam. There are several cafes on the grounds of the Oh, Cafe. kafe. Cafe right in front of you is the April 30th Kita lewatin Cafe, kafe-kafe. and it is open for breakfast, lunch, and afternoon breaks. Please join us for a meal or a refreshment. Kafe. On your right is the official guest house of the Oke, Independence Palace. saus. The guest Sebelah house kanan. is located inside the palace grounds and features a large parking area, 45 comfortable guest rooms, a 500 Oke, seat saus. meeting room, and dining facilities for banquets and wedding parties. Our staff is experienced and professional. Prior to 1975, this building served as the headquarters of the Special Presidential Palace Defense Battalion.
According to South Vietnamese government records, the construction of the new palace cost the equivalent of about $2.3 billion when it was built in its area. At that time, $1 was worth about 120 South Vietnamese dollars. It was by far the largest and most expensive building in Saigon at that time. Ladies and gentlemen, this concludes our tour of the Independence Palace grounds. We invite you now to begin your tour of the interior of the palace by entering through the front door. Thank you for visiting. We hope you enjoy your visit to Independence Palace. Iya. Oh, tidurnya pas di depan palace ya. Cakep banget bunga. Electric car tour memakan waktu sekitar 6 menit dan setelah selesai, seluruh penumpang akan diturunkan di sisi kanan bagian depan istana. Menurutku sih worth it ya buat yang mencintai sejarah. Sejenak kami terpana dengan sekelompok orang yang mengambil sesi foto dari depan istana. Pemandangan dari depan istana sangat luas dan indah. Ada beberapa hal yang dilarang selama berkunjung ke sini, seperti dilarang menginjak rumput, dan dilarang menyentuh pajangan yang ada di sekitar istana. Ruangan pertama yang kami masuki didominasi dengan interior berwarna keemasan. Semua pintu dibatasi dengan tali beludru merah. Jadi keindahan di dalam ruangan ini hanya bisa kami nikmati dari batas pintu saja. Beranjak ke sisi ruangan, ternyata masing-masing ruangan dilengkapi dengan keterangan peristiwa bersejarah yang pernah diadakan di ruangan tersebut, lengkap dengan fotonya. Berlanjut ke ruangan di seberangnya, lebih didominasi dengan warna hijau dengan meja oval. Ini adalah ruang kabinet. Beberapa ruangan yang sempat kami kunjungi di lantai 2 ada Presidential Reception Room, Ambassador Chamber, dan private apartemen yang berada di bagian paling belakang dari lantai 2. Kami cepat banget bosan di sini karena hanya menyaksikan ruangan-ruangan bersejarah. Jadi kami putuskan untuk menuju ke destinasi berikutnya, ke Vito Museum. Karena jaraknya cukup jauh, sekitar 3,6 km, jadi kami naik Grab Car untuk ke sana. Tiket masuk Vito Museum per orang 180.000 dong, dan hanya menerima pembayaran dengan uang cash. Sebelum masuk lebih jauh, seluruh pengunjung diwajibkan untuk melihat film dokumenter tentang pengobatan tradisional Vietnam. Durasinya sekitar 15 menit. Yuk kita mulai eksplorasinya dari lantai 2. Dari sini aku sudah mulai mengagumi tangga-tangga kayu dan lukisan kayu besar yang ada di dinding. Lemari penyimpanan obat herbalnya antik banget. Herbal-herbal kering juga dipajang di sini. Bangunan museum memamerkan kerajinan yang rumit dari rumah-rumah Vietnam pada akhir abad ke-19 menggunakan rangka kayu reklamasi dari rumah-rumah tua di seluruh Vietnam. Ruangan paling mewah di sini berada di lantai 2, merupakan replika Akademi Kedokteran Kerajaan yang sekilas menggambarkan kemegahan dan gaya hidup mewah keluarga kerajaan. Ini tangga dari bawah yang aku naiki tadi. Di lantai 3, banyak sekali jenis tanaman herbal yang didokumentasikan di dinding. Berbagai instrumen pengobatan dengan detail yang rumit seperti teko, timbangan, lumpang, dan kendi larutan dipamerkan di sini. Di antara kendi-kendi larutan ini, ternyata ada yang menggunakan larutan ular kobra utuh. Beranjak ke lantai 4, dipamerkan bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan ramuan herbal yang masih terawat dengan baik. Penghalus ramuan herbal ada banyak sekali di sini, terawat dengan baik walaupun bentuknya sudah sangat kuno. Pisau-pisau perajang kuno disimpan dan ditata rapi di sini. Di tangga-tangga menuju ke lantai 5, lukisan kayunya yang paling keren.
Di atas tangga ini ternyata difungsikan sebagai gudang penyimpanan bahan-bahan herbal. Di lantai 5 berisi banyak artefak dan dokumen bersejarah tentang pengobatan tradisional Vietnam. Di taman depan ada wastafel kayu. Ya ampun, ini keren dan antik banget sih. Lanjut satu ruangan lagi di lantai yang paling atas. Ruangannya lebih terang dan terbuka, jadi udara luar lebih bebas masuk. Dari ketiga museum yang aku kunjungi hari ini, aku yang paling suka di Vito Museum ini. Suka sama bangunannya yang antik, kuno, namun masih terlihat sangat mewah dan mencerminkan budaya lokal Vietnam. Jadi nggak heran kalau tempat ini sering dijadikan sebagai tempat untuk photo session. Tujuan kami berikutnya adalah makan siang di Rose Villa yang berjarak sekitar 10 km dari Vito Museum. Dari Vito Museum kami naik Grab sekitar 10 menit. Tempatnya sih cantik banget, didominasi dengan warna merah, pink, dan penuh dengan bunga-bunga. Sebagian besar bunga-bunga di sini artifisial, tapi kalau pohon-pohonannya sebagian besar asli. Cantik banget kan penataan interior dan dekorasinya? Kayaknya aku salah outfit ke sini, cuman pakai kaos dan celana jeans. Jadi rasanya seperti upik abu yang tersesat ke istana princess. Suara gemericik air, musik yang mendayu, dan angin yang bertiup sepoi-sepoi kayaknya bikin aku betah berlama-lama nongkrong di sini. Penataan masing-masing meja makannya juga cantik banget nih. Sekarang aku mau tunjukin kamar mandinya. Begitu masuk udah berasa sejuknya kamar mandi ini. Ya ampun, vintage banget. Ada bench dan bantal-bantal untuk istirahat sejenak. Ada cermin dan meja antik. Masuk ke pintu lagi untuk ke ruang klosetnya. Penampung sentoran klosetnya juga antik, ada di atas dan harus ditarik untuk dudukan klosetnya warna hitam. Ternyata cocok juga dipadukan dengan warna dan cermin di atas wastafelnya dong. Bikin gatel mau selfie aja. Sayangnya di sini nggak ada makanan berat, ada breakfast, snack, dan light meal. Padahal aku udah lapar banget. Ternyata sarapan salad aja nggak cukup nendang buatku sampai siang. Dan ini pesanan kami. Minumnya aku pesan apple carrot orange. Cemilannya fried chicken wing. Sementara Ernest pesan bun bu hue, semacam pho. Lucunya aku dapat semangkuk lalapan untuk dimakan bareng sama fried chicken wingnya. Gede-gede banget. Yang ini gua rasa chicken wing pesananku ini enak banget.
Thai style. Jadi rasa asin, asam, manisnya itu ngeblend banget. Dan ayamnya masih crispy, jadi top sih rasanya. Mie kuah pesanan Ernest juga enak katanya. Cuma sayangnya harga-harga di sini tuh mahal banget. Harga yang aku caption tadi belum termasuk tag dan servis. Kayak kurang worth it aja sama makanan yang didapat. Mungkin karena tempatnya yang fancy begini, jadinya harganya mahal. Kalau teman-teman lagi jalan-jalan di Ho Chi Minh dan mau spend lebih untuk nongkrong-nongkrong cantik di tempat makan yang estetik dan indah seperti ini, tempat ini bisa jadi pertimbangan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang akan jalan-jalan ke Ho Chi Minh atau Saigon. Dan sampai bertemu lagi di Vietnam vlogku berikutnya. Bye-bye.